ada yang lebih sial dari orang yang ingin lucu. Tapi sama sekali tak lucu. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian jadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang buat orang tertawa, apalagi ketika kalian sedang tak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kamu bisa dipidanakan. Karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang sampai ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang kampung berteriak marah. "Berani-beraninya kau melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10, dasar aneh, kafir kamu!" Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi nggak ada satupun dari kalian datang. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kan pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang nggak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang ini sepertinya orang sedang bertengkar. Kalau Diskrates bilang, "Aku berpikir maka aku ada." Tapi orang sekarang sepertinya bilang, "Aku bertengkar maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali dijadikan pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah buat orang tertawa. Saya jadi badut karena meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur. Tadi saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang badut saja kalah lucu kok sama politikus. Silahkan. Maaf berantakan. Kamu mau minum? Mau makan? Kamu nggak lapar? Nggak haus? Syukurlah. Kebetulan saya nggak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok.
Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya loh. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat tuh, ganteng gak pacar saya? Namanya Angga. Angga bisa bayar. Terima kasih kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah tidak mau menemui saya. Kamu kangen ya? Saya juga. Percayalah, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Saya kira kamu sudah gak mau menemui saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik. Lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Angga! 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 Ternyata hanya khayalanku saja. Saya baru jomblo, gak punya pacar. Coba kalian bayangkan betapa sialnya jadi saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Ada yang aneh dengan saya. Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Selalu punya kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan berlente. Tapi saya tetaplah seorang badut. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi kampanye partai.
Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Saya hanya menjentik-jentikkan jari saya seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua orang tertawa. Bahkan ketika saya berdiri diam, semua orang tertawa. Semua orang menikmati penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa tolol saat itu. Lalu, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat-jabat saya, memuja-muja saya. Dia bilang, katanya saya sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintas. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, melainkan karena ia disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang memujamu, menyukaimu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Kamu boleh ngibul sesukamu, bohong semaumu, tapi orang tetap percaya kamu dan tetap menyukaimu. Dan kamu punya bakat besar itu. Orang menertawaimu, sesungguhnya orang itu menyukaimu. Dan itulah yang dibutuhkan seorang pemimpin. Kemudian saya didandani necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa itu bedanya pilkada sama pilkabe. Tapi orang bilang, kalau pilkabe gak boleh coba-coba buat anak. Tapi Pak, kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat yang nyalon ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu kenapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Ijazah pun saya tak punya. Tapi ia bilang pada saya, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Karena saya dianggap sebagai orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya jadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah mengapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Sehat! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Betapa sialnya hidup saya. Dulu jadi badut, jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang bisa membuat hidup mereka terhibur. Itulah mengapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita!